Jadi bagaimana sekarang kalau begini? Tadi si imam sujud karena membaca liqiraatihi, si makmum sujud karena mengikuti imam. Li sajdati imamihi. Fa in sajada imamuhu, maka apabila setelah sujud si imam, maksudnya sujud tilawah. Nah ini sedangkan tilawah. Fa in sajada imamuhu, maka apabila telah sujud si imam, wa takhalafa huwa anhu, tapi si makmum berselisih dari imam, artinya mboten sujud, orang ngelakoni sujud, makmum diam aja enggak. Bahkan mungkin dianggap apa imam ini kagak ruku kok tahu-tahu sujud. Nah, berarti makmum itu belum diajarkan, sehingga enggak tahu, sehingga imam sujud, makmum pada berdiri saja semuanya, kompak semua, enggak sujud. Nah, bagaimana kalau demikian? Takhallub tadi si makmum kepada imam, au sajada huwa dunahu, atau sujud si makmum, ya, au sajada huwa, atau sujud makmum dunahu tanpa imam, atau sebaliknya, pas imam baca ayat sajdah, lalu imam kagak sujud, makmum yang sujud. Kayak tadi Kang Sulis sedang baca Quran, lalu baca ayat sajdah, yang baca Quran mah tidak sujud, kok yang lain sujud, itu boleh kalau di luar sholat mah. Sekarang di dalam sholat, pertama imam sujud tilawah, makmum menang, orang ikut, orang melu, nah nggak ikut, nggak ikut, dia diam aja, pada berdiri saja. Atau yang kedua, pas imam baca ayat sajdah, sebaliknya, yang baca ayat sajdah imam kagak sujud, bahkan dia lanjut saja ayatnya, lalu si makmum pada sujud. Belon imam, ayat sajdah kagak sujud, ayo kita mah sujud misalnya. Pada sujudlah makmum. Bagaimana yang seperti ini? Dua-duanya tadi batalat sholatuhu, maka dianggap batal sholatnya si makmum. Do you understand? Nah gitu, rasanya jelas ya. Jadi nanti kalau umpamanya tadi di mana saja ini ya, besar kemungkinan kalau di masyarakat lain, kalau di Pontianak itu Ustaz tuh, hampir semua masjid di depan ini sudah ditulis tuh ayat sajdah, alif lam mim tanzil itu, as-sajdah itu, 30 ayat bahkan. Ya, dan tulis depan dengan tulisan yang bagus gitu. Nanti kalau mereka memang belum hafal, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin, sambil mandang gitu. Boleh Pak, boleh. Kan di dalam menunjukkan rukun sholat yang disunahkan di dalam sholat membaca ayat Quran, membaca, bukan menghafal, boleh. Bahkan yang lain kadang-kadang dia dipegang. Hafid itu kadang-kadang ada asistennya di belakang gitu. Ada yang gitu. Saya pernah memperhatikan. Jadi boleh. Apalagi tadi nggak megang begitu. Atau mungkin sekarang kan sudah ada Quran yang gede tuh. Quran yang besar. Kemudian dibuka. Sudah ada tempatnya. Dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan kan saja itu 30 ayat. Sudah ada. Alif lam mim terus gitu. Nah itu kalau di Pontianak begitu. Makanya ngeri-ngeri sedap kalau ke Pontianak suruh jadi imam. Pas subuh Jumat misalnya, disodorin suruh apa? Suruh ngimamin. Orang-orang biasa ada sujud tilawah, lalu kita enggak ketahuan tuh Ustadz. Ketahuan apanya? Ketahuan lah pokoknya. Nah, gitu. Tapi kalau umpamanya di depan ada, ya paling tidak kan ya. Tapi kalau memang enggak ada sama sekali remang-remang tentang hafalnya itu, repot juga kalau baru ketemu mah. Minimal kayak Yasin gitu Pak. Yasin itu kan udah hampir hafal kita ya. Nah, tapi kalau baru baca mah banyak gini, mendadak bisa. Nah, 15 ayat nanti, nah boleh itu nanti setelah kembali berdiri lagi, lanjutkan ayat 15 berikutnya lagi, atau boleh juga diganti surat lain atau ayat lain, atau sampai di situ aja boleh. Sudah sujud wahum la yastakbirun, Allahu akbar.
Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqa samahu wa basara bihaulihi wa quwwati fatabarakul ahsanul khaliqin. Allah berdiri lagi, sudah tegak berdiri, Allahu Akbar, ruku. Enggak ditambah lagi ayatnya, boleh. Ditambah 1 ayat atau 2 ayat juga boleh. Mau tambah lagi 15 ayat berikutnya boleh. Hanya kalau 15 ayat berikutnya berarti sholat subuhnya lumayan, agak lama lah sholat subuhnya gitu. Nah itu para jamaah. Jadi kembali, minimal kita kaji ini, syukur-syukur nanti kita dapat amalkan. Kalau supaya belum hafal, supaya tadi hafal tadi saya pesankan tulis aja, bikin papan tulis yang bagus, yang dari apa gitu, nah, simpan di depan. Kang Suhli pun kalau belum hafal bisa sambil mandang gitu kan, nah itu bisa saja gitu. Nah, supaya kita bisa menghafal. Minimal kalau sudah dikaji begini, enggak bikin malu. Enggak bikin malunya apa? Banyak kejadian. Cerita, di tuh imamnya melindur. Kenapa? Belum ruku udah sujud. Salah tuh imam tuh. Ujuk-ujuk langsung sujud. Kagak ruku dulu. Udah berdiri ruku, baru ruku katanya. Jadi sujud dulu baru ruku kata. Dia berarti nggak ngerti gitu. Nyalahkan orang. Satu. Yang kedua punya khawatir nanti orang-orang mas sujud, kita mah diam sendirian. Kenapa nggak ikut sujud? Karena nggak ngerti. Pelangak pelongo aja. Kayak si itu tuh pelangak pelongo, si itu pelangak pelongo. Ya nggak ngerti dia. Tapi sok ngerti gitu. Nah, kata orang kena pelangak pelongo, kata si Ano. Nah, jadi kaitan dengan ini para jamaah, jelaslah saya katakan batas minimalnya adalah jangan sampai kita malu di kampung orang. Ketahuan kita nggak ngaji itu. Orang sujud tilawah, kita mah enggak. Minimal kalaupun kita udah ada remang, udah pernah dengar, begitu imam sujud, ingat kita pengajian waktu di An-Nabawi. Ikutlah kita sujud. Walaupun yang dibaca apa, enggak masalah. Tidak jadi rukun yang dibaca itu. Mau umpamanya subhana rabbiyal a'la saja boleh, atau subhanallah. Boleh saja. Walaupun banyak itu ayat, tiap ayat sajdah kalau dalam Quran itu, tiap ayat sajdah bacaannya, tasbihnya berbeda-beda. Paling yang populer yang saya baca tadi, yang populer sujud apapun boleh itu dibaca. Nah, jadi yang ketiga berarti bisa menjadi batal tadi. Nah, sholat kita jadi batal. Imam sujud, kita enggak sujud. Nah, gitu. Makanya jangan sampai nanti begitu imam sujud, toleh dulu. Lihat kiri kanan semua sujud. Engek sujud. Nah, kaget nantinya. Nah, tapi kalau sudah gini, insya Allah ketemu dimanapun imam sujud tilawah kita ikutin. Kalau enggak batal. Atau sebaliknya, terlalu overacting dia. Nah, imam kagak sujud tilawah, dia mah sujud tilawah. Mentang-mentang sudah ngaji saya dengan Juhaidi. Ngapain nggak diamalkan? Imam blow on. Udah ada sujud tilawah. Sujud tilawah makmumnya. Imam sendirian berdiri. Siapa yang batal? Makmum. Imam mah nggak batal. Nah, bisa saja itu kesalahannya dua. Si makmum salahnya tadi melangkahi imam. Si imam mungkin salahnya nggak ngajarin dengan makmum. Nah, saya wakil dari imam tetap di sini ngajarkan gitu. Karena saya bukan imam tetap di sini. Sebab yang berhak, yang utama jadi imam ini adalah sohibul bait gitu. Makanya saya sekarang kalau ada kajian-kajian jarang mau jadi imam. Pertama gitu, kedua memang suaranya Ustaz nggak indah suaranya. Ketularan suara Sukron Makmun saya. Gemper gitu kan, nggak enak Kang Suli. Yang enak Kang Suli itu jadi imam ya, makanya mudah-mudahan lah kajian ini ada nilai yang luar biasa untuk peningkatan amal ibadah kita. Berikutnya para jamaah, walau lam ya'lamil ma'mumu sujudahu ila ba'da rafi rasihi minas sujudi. Apabila makmum tidak mengetahui sujud imamnya, mungkin si makmum ini merem kali dia.
Atau mungkin ada dangdanglat kata orang Sunda, ada ingat. Tahu-tahu imam sujud gitu misalnya ya. Dia enggak ngeh imam itu ada sujud. Ya. Apabila makmum tidak mengetahui sujud imam alias tidak ngeh gitu ya. Tahu-tahu imamnya sudah bangun mengangkat kepalanya dari sujud. Nah, ila kecuali tahunya si makmum ba'da rosihi minas sujud. Si imam udah ngangkat endase kepalanya minas sujud dari sujud. Lam tabtul sholatuhu wala yasjudu, maka si makmum yang kaya ngono lam tabtul ora batal salatipun wala yasjudu en ojo sujud. Semerap mboten Kang yang di belakang tuh, ngerti yang di belakang Pak Yusron bingung kalau sering bahasa Jawa, apalagi Ustadz bingung bahasa apa itu. Enggak, saya sih mengamalkan bahasa Jawa itu bukan karena saya merasa tinggal di Pulau Jawa gitu Pak Yusron. Makanya saya ingin bisa bahasa Jawa karena jangan sampai tinggal di Pulau Jawa karena bukan Pulau Sunda, Pulau Jawa. Iya. Maka berusaha ingin bisa bahasa Jawa supaya jangan hilang gitu. Jadi begini sekarang, ngeh-ngehnya kita bahwa imam sujud bisa terjadi itu. Terjadinya mungkin karena kita tadi apakah agak ketiduran sambil sholat, atau mungkin agak pikiran kemana tahu nggak ngeh gitu. Ngeh, nah bahasa ngeh lagi. Imam sudah bangun gitu. Imam sudah bangun. Mungkin apakah sholat hanya berdua gitu kan, atau walaupun sholat berjamaah orang-orang udah pada bangun dari sujud. Nah, walam tabdul kata ini nggak batal tuh karena nggak ngeh. Walayas judu jangan sujud udah. Kalau sudah bangun mah nanti imam bangun kita sujud itu jangan. Pokoknya gratis lah itu mah. Dan tidak membatalkan. Kalau tidak sujudnya karena tidak ngeh gitu aja. Bang. Tapi kalau ngeh tidak sujud batal. Sekarang nggak ngeh gitu. Nah, yang gampang-gampang aja bahasanya. Lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal si makmum tadi sholatnya wala yasjudu dan tidak bersujud. Bal yantadiru qaiman, bahkan ya yantadiru nunggu si makmum itu qaiman berdirinya si imam. Udah tunggu aja dah. Tapi jangan ngomong, tunggu aja gua dah. Jangan ngomong. Ya pokoknya kan udah mulai Allahu Akbar. Sebab itu sunahnya bangun itu kalau sujud tilawah tidak istirahat dulu. Beda dengan sujud biasa, sujud sholat biasa. Dan justru inilah kadang-kadang kita yang disunahkan duduk dulu kagak. Nah, yang ini juga ini memang tidak disunahkan duduk dulu. Kalau umpamanya kita sujud, katakanlah rakaat pertama kita sholat kan mau berdiri, ganti ke rakaat kedua, maka sujud yang kedua apa langsung apa duduk dulu? Duduk dulu kan? Sunahnya duduk dulu, artinya Allahu Akbar di sini subhana rabbiyal a'la ya. Suka lupa kalau diingat kan. Kalau sujud subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, 3 kali Allah kan. Nah, duduk baru naik gitu. Tapi kalau sujud tilawah umpamanya wa hum la yastakbirun Allah sujud sajadah wa lillahi khalaqa wa saqasama wa basara bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah langsung berdiri, tidak duduk dulu. Nah, beda dengan sujud biasa, sujud salat. Kalau sujud tilawah langsung berdiri. Kemudian para jamaah au qablahu hawa. Kalau tahu-tahu imamnya sedang sujud dan belum mengangkat kepala, hawa, maka nyungkurlah engkau kan. Nyungkur kata bahasa sininya. Artinya turun coba. Begitu melotot, imam sedang sujud. Tepat turun kita. Allahu Akbar. Sujud tilawah. Begitu baru pas sujud tilawah baru subhanarabbiyal a'la atau baru subhanallah kata kita. Imam bangun, udah kita pun bangun.